Ibu akan mencoba menjelaskan perbedaan teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi ini berasal dari kata bahasa Inggris expose yang bermakna mengungkap, membongkar, atau menyingkap. Nah, exposition adalah bentuk nomina dari kata expose yang bermakna penyingkapan, pengungkapan, pembongkaran. Nah, eksplanasi ini juga berasal dari bahasa Inggris explain yang bermakna menerangkan, menjelaskan, menginformasikan. Explanation adalah bentuk nomina dari explain, yaitu penjelasan, paparan, atau penginformasian. Nah, berdasarkan asal kata itu, teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai teks yang isinya mengungkap masalah. Ingat ya, masalah dari sudut pandang penulis. Sedangkan explain adalah teks yang isinya menjelaskan suatu peristiwa atau suatu fenomena. Nah, tujuan dibuatnya teks eksposisi adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan teks eksplanasi bertujuan untuk membuat pembaca memahami atau mengetahui informasi dengan lebih baik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi ini diawali dengan tesis atau pernyataan pendapat, sedangkan teks eksplanasi diawali dengan penjelasan umum. Kemudian teks eksposisi diikuti oleh rangkaian argumentasi atau rangkaian alasan, sedangkan teks eksplanasi diikuti dengan rangkaian penjelas. Nah, pada teks eksposisi diakhiri dengan penegasan ulang. Penegasan ulang itu bisa berupa rekomendasi atau saran, bisa berupa harapan, atau bisa berupa simpulan atau pengulangan tesis, kalimat tesis yang sudah ada. Sedangkan pada bagian akhir teks eksplanasi berupa interpretasi atau penafsiran, dan ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh bagian per bagian kedua teks ini. Nah, tesis tadi dikatakan sebagai pernyataan pendapat. Contohnya ini, setiap tahun di negeri tercinta ini selalu dilanda banjir. Kalau awalnya banjir hanya terjadi di kota besar, sekarang hampir di semua wilayah dilanda banjir. Masalah banjir ini berkaitan dengan kekurang pedulian masyarakat akan lingkungan. Nah, yang manakah yang disebut dengan pernyataan pendapat ini atau tesis ini? Ada pada kalimat yang ketiga. Nah, ini namanya tesis. Nah, sekarang bagaimana yang disebut dengan penjelasan umum pada teks eksplanasi? Contohnya ini, banjir adalah luapan air yang jumlahnya sangat besar atau sangat banyak. Tahun ini hampir di setiap wilayah di Indonesia mengalami masalah banjir. Nah, yang manakah yang disebut dengan penjelasan umum? Itu ada pada kalimat yang pertama. Nah, penjelasan umum ini ditandai dengan penggunaan kalimat definitif. Banjir adalah luapan air yang jumlahnya sangat besar. Ya, Ibu minta maaf karena ini ada dua penulisan kata adalah. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan pada bagian yang kedua teks ini, yaitu rangkaian argumentasi pada teks eksposisi. Lihat contohnya. Tadi dikatakan bahwa tesisnya berbunyi masalah banjir disebabkan kekurang pedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, alasannya lihat, sebenarnya di setiap rumah sudah tersedia tempat sampah, tetapi masih banyak kita jumpai orang membuang sampah ke sembarang tempat. Nah, argumen ini tujuannya adalah menguatkan tesis. Nah,
Karena ini hanya berupa contoh, Ibu hanya menyampaikan satu contoh argumen. Nanti kalian bisa mengembangkannya kembali. Nah, sekarang bagaimana rangkaian penjelas pada teks eksplanasi? Tadi dikatakan definisi banjir. Nah, kemudian pada rangkaian penjelas dijelaskan ada 3 jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir air, dan banjir rob. Contoh banjir bandang adalah banjir kiriman yang diterima oleh hilir daerah aliran sungai dari hulu. Banjir bandang merupakan banjir yang berbahaya karena hulu daerah aliran sungai yang awalnya nampak tenang tiba-tiba ditandai dengan bertambahnya debit air secara cepat. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh bagian akhir teks eksposisi, yaitu penegasan ulang. Nah, Ibu akan memberikan 2 contoh. Yang pertama adalah masalah banjir ini tidak akan pernah berakhir bila tidak ada kepedulian masyarakat akan lingkungan. Nah, penegasan ulang ini berupa simpulan atau mengulang tesis, atau penegasan ulang ini bisa dibuat seperti yang kedua. Jika masalah banjir ingin berakhir, masyarakat harus peduli pada lingkungan. Nah, penegasan ulang yang kedua ini berupa rekomendasi atau saran. Nah, bagaimanakah contoh bagian akhir sebuah teks eksplanasi, yaitu interpretasi atau penafsiran. Nah, penafsirannya begini, jika akan membangun rumah, masyarakat harus mengetahui wilayah yang rawan dilanda banjir. Tujuannya agar tidak terjadi kebanjiran. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Ibu tentang perbedaan teks eksposisi dan teks eksplanasi. Ibu berharap penjelasan ini dapat menambah pemahamanmu terhadap kedua teks tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.